wajib ya? Iya wajib. Aku baru tahu gitu. Aku pikir yang wajib cuma sholat 5 waktu sama puasa Ramadan. Ini aku baru tahu nih menuntut ilmu wajib. Oh Masya Allah ya, berarti kita harus nuntut ilmu ya Beb ya. Iya nih. Oh makasih banyak ya udah kasih nasihat ke aku. Gitu jamaah. Jadi itu muatiyah itu tuh pendengar yang baik. Lalu itu taat deh, dibilangin AA, dibilangin BB, dibilangin CC. Udah jangan ngejawab deh. Dan direspon yang positif, direspon. Responsifnya bagus. Tastajib. Positif. Pokoknya ini cepat dan cepat tak 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 gitu. Kalau bisa, apalagi kalau kita sudah nikah udah lama ya, itu nggak perlu ada instruksi lagi. Kita udah saling tahu. Oh, gestur suami aku begini, berarti dia lagi pengen ini nih. Udah tak 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 tak, tak gitu. Jadi istijabahnya tuh bagus. Apalagi kalau di tempat publik, kadang-kadang kan suami istri itu nggak bisa menyampaikan dengan bahasa verbal secara total, tapi cukup eye contact misalnya, atau ngelihat dan seterusnya. Misalnya mau pamitan, suami kita tuh udah kasih sign dengan matanya atau gesturnya, oh berarti ini harus pamit, langsung pamitan gitu loh. Kita lagi pamitan, suami kita udah kasih sign lagi, oh ini berarti pamitannya kelamaan. Kadang-kadang kan ibu-ibu kan pamitnya jam berapa, keluar gedungnya jam berapa, kan gitu nggak jelas gitu. Pamitnya dari jam 7:30 baru keluar ke parkiran jam 9:15, subhanallah. Itu dan suami udah sebelah. Jadi jangan sampai suami pokoknya lihat, oh ini udah nggak nyaman, langsung pulang gitu lah, langsung pulang. Tapi belum semuanya, udah pamitan di grup aja nanti, udah pulang. Kalau semuanya repot, di grup tuh ada 200 orang. Ini baru orang yang ke-7 gitu loh. Jadi masih banyak lagi orang yang ada. Udah nggak usah nanti. Suami udah nggak nyaman tuh. Udah kita pulang. Itu istijabah, muatiyah. Nah itu kalau mau jadi wanita terbaik itu cepat. Oh suami mau ini, suami mau itu. Gitu jamaah sekalian. Jadi karena udah belahan jiwa, udah bertahun-tahun hidup bersama, udah harus tahu, udah nggak harus dijelaskan lagi. Oh suamiku mau ini. Atau misal kalau mau makan gitu, kita harus tahu. Oh kalau ke rumah makan ini suami sukanya favoritnya ini. Kalau ke rumah makan yang sana gitu, kalau misalnya ke warung makan Padang, suami pesan ini. Kalau ke Warsun pesannya ini gitu loh. Kalau ke restoran Sulawesi, mesennya ini, gitulah. Kalau restoran Kalimantan, mesennya ini, gitu udah tahu lah. Itu harus cepat tuh, istijabah. Gak perlu ngomong aja. Aku mau pesan, udah dipesenin Beb, gitu. So tahu. Kamu pesan apa aja? Ini. Oh kok tahu sih? Iya. Loh kok tahu? Kita nih udah 41 tahun nikah gitu loh. Saya udah tahu kamu tuh maunya apa. Oh iya benar. Masya Allah. Jadi itu muatiyah. Kita lanjutkan. Wala tastankif, wala tastakbir, wala tasta'li ala zawj. Hadirin Allah muliakan. Dan muatiyah itu istri yang tipikalnya tidak suka menolak suami. La yamtani. Jadi dia nggak akan menolak permintaan suaminya kecuali haram tolak. Jadi lastankif, tidak imtina gitu lah. Pokoknya kalau suami minta ini iya, suami minta ini iya, suami minta itu iya, kecuali haram, dan dia akan bicara dengan baik-baik. Wala tastakbir, dan dia tidak menyombongkan diri, dia nggak sombong sama suaminya. Wala tasta'li ala zawj, dan tidak merasa tinggi di hadapan suaminya. Jadi dia nggak merasa bosi, dia nggak jadi madam depan suaminya, dia nggak merasa saya yang berkuasa atau saya yang gajinya paling tinggi kalau dua-duanya sama-sama berpenghasilan. Omset saya lebih banyak daripada omset dia kalau dua-duanya berbisnis. Enggak. Wala yakunu minha nusyuz wa au ta'ali, dan tidak ada kedurhakaan dan tidak ada kesombongan. Itu poin. Jadi hobinya 3 dan alerginya 3 gitu kalau bahasa kita. Hobinya apa? Suka dengar, suka nurut, taat, dan merespon cepet gitu. Alergi apa? Dia alergi untuk menolak suami, dia nggak akan nolak. Dan khususnya hubungan intim, jangan pernah menolak hubungan intim.
dan malaikat melaknat. Itu secara khusus dosa besar, penekanan masalah ini. Dan dia nggak akan nolak, nggak berani dia nolak suami. Dia takut suaminya murka, lalu sholatnya nggak diangkat dia ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa sholat tidak melewati telinga seseorang, diantaranya apa? Wanita yang suaminya marah kepada dia, karena diantaranya dia tolak. Jadi muwatiyah itu anti mengatakan tidak kepada suami kecuali itu haram. Dia nggak mau, mengatakan tidak atau jangan segala macam, enggak, kecuali itu haram. Selama itu nggak haram, iya udah, iya dan iya. Secara umum demikian. Dia boleh memberikan saran, dia boleh mengarahkan, tapi dia tahu seninya, dia tahu cara bicara, dan dia iakan dulu. Oke. Tapi baru boleh kasih masukan, enggak. Alangkah lebih indah lagi kalau begini, tapi itu bola di tangan kamu pemimpin aku mah tinggal ikut aja. Kamu bilang eksekusi, aku eksekusi. Tapi benar nggak sih kalau kita pertimbangkan opsi lain? Kan enak kalau ngomong demikian ya. Pokoknya beb, kamu bilang aku suruh terjun, aku terjun dah, gitu loh. Hanya saja kayaknya ada opsi lain yang bisa kamu pertimbangkan juga, tapi ini terserah kamu. Kalau kamu lebih nyaman ini, aku mah ikut inilah. Jadi bahasa-bahasa seperti itu yang digunakan. Itu jadi dia alergi mengatakan tidak pada suaminya, lalu dia alergi menyombongkan diri di hadapan suaminya, lalu yang ketiga dia tidak meninggikan diri, walaupun mungkin gelarnya lebih tinggi. Suaminya S1, dia profesor misalnya, atau dia S3 atau dia S2, tetap aja, oh saya istri, saya nggak boleh meninggikan diri. Apalagi nggak punya bargain position, apalagi nggak punya posisi tawar, ya masa dia tinggalkan diri di hadapan suami? Secara pendidikan suaminya lebih unggul, secara cerdas suaminya lebih unggul, secara ini suaminya lebih unggul. Apa alasan dia melakukan hal tersebut? Dia punya semuanya aja, suaminya di bawah, itu aja. Kalau dia ingin jadi wanita terbaik, dia nggak boleh pakai cara seperti itu. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Al-muatiyah, jelas ya. Hobinya apa ya? 3, pendengar sejati, pendengar setia, nurut, dan responsibel. Meresponnya oke. Terus dia alergi mengatakan tidak, sombong, dan meninggikan diri. Yang berikutnya al-muwasiyah. Coba kita lihat lagi di layar al-muwasiyah. Alif lam mim waw alif sin ya dan ta marbutah. Al-muwasiyah. Siapakah al-muwasiyah ini? Al-muwasiyah itu jamaah sekalian adalah wanita yang hobinya membantu suaminya dalam kebaikan. Hobinya ngebantu suami. Tuwasi zaujaha wa taqifu ila janbi. Jadi dia senang membantu suaminya dan selalu berusaha berdiri di sisi suaminya, di samping suaminya, khususnya dalam masalah, dalam ujian dan seterusnya. Orang-orang pada ninggalin suaminya, dia akan katakan, aku berdiri di sampingmu, gitu. Aku berdiri di sampingmu, kamu nggak usah khawatir, aku selalu ada di sisimu, gitu. Bi'idnillahi ta'ala. Gitu. Istri itu begitu. Semua mengucap suaminya, aku berdiri di hadapan suamiku. Suaminya bangkrut, nggak ada duit segala macam, dia tetap berdiri di hadapan, atau dia tetap berdiri di samping suaminya. Tapi aku udah nggak punya uang, atau kamu di rumah mamamu aja dulu ya, karena aku nggak punya apa-apa nih. Enggak, kita hadapi bareng-bareng. Itu al-muwasiyah. Wa takunu aunan lahu 'alal khair. Dia senantiasa berusaha ngebantu suaminya di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Suaminya dihadapkan transaksi haram, semua nge-push suaminya untuk sign, untuk tanda tangan, untuk mengiyakan. Goyah suaminya. Karena ini bukan 6 digit, bukan 7 digit, bukan 8 digit lagi, ini 9 digit, mungkin 10 digit. Goyang suaminya. Terus dia bilang, jangan tanda tangan, ya, jangan.